Ya, selamat pagi pemirsa. Memasuki kuartal di tahun 2021 ini, bursa saham Wall Street di Amerika Serikat kembali bergerak menguat meski tidak setinggi pekan sebelumnya. Sementara itu, indeks harga saham gabungan diproyeksi masih akan menguat sampai dengan akhir tahun. Nah, bagaimana persiapan portofolio Anda di akhir kuartal ini? Bersama saya, Prasetyo Wibowo. Inilah segmen Market Buzz. Ya, setelah melemah cukup dalam mengawali perdagangan Oktober, Wall Street kembali mencetak rally didorong oleh data indikator ekonomi yang positif, kemajuan dalam perang melawan COVID-19, serta perkembangan di Amerika Serikat di tengah potensi lolosnya rancangan undang-undang infrastruktur. Memasuki kuartal terakhir tahun 2021, bursa saham Wall Street di USA bergerak menguat. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 1,43% ke level 34.326. Indeks S&P 500 naik 1,15% pada posisi 4.357 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,82% di posisi 14.566. Rally mendapatkan momentum setelah Gedung Putih mengumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden semakin terlibat dalam negosiasi mengenai RUU Belanja Infrastruktur yang diperdebatkan di Capitol Hill. Meski begitu, ketiga indeks berakhir di bawah posisi penutupan Jumat pekan sebelumnya. Semua sektor positif, kecuali sektor perawatan kesehatan yang terbebani. Saham pembuat vaksin Moderna Inc. turun 11,4%. Hal ini terjadi setelah muncul berita Merck. Perusahaan Merck & Co. Inc. mengungkapkan sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan obat oral eksperimental untuk COVID-19 mengurangi risiko kematian dan rawat inap sekitar 50%, membuat sahamnya melonjak 8,4% dan meningkatkan sentimen pembukaan kembali ekonomi. Ya, rancangan Undang-Undang APBN tahun 2022 resmi telah disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI pada rapat paripurna Kamis pekan lalu. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan tarif pajak bagi orang kaya menjadi 35%. Berikut sentimen dari dalam negeri selengkapnya. Rancangan Undang-Undang APBN 2022 resmi disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI pada rapat paripurna Kamis pekan lalu. Keputusan ini diapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir selaku perwakilan pemerintah. Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 ditetapkan untuk menunjukkan perannya sebagai instrumen counter-cyclical dalam meredam dampak pandemi COVID-19 sekaligus mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Dilihat dari sumber pertumbuhan kinerja, menurutnya ekonomi di tahun depan akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, serta perdagangan internasional. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan tarif pajak bagi orang kaya menjadi 35%. Hal ini tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang sudah disetujui DPR RI. Tarif ini naik 5% dibandingkan dengan yang berlaku saat ini, yakni sekitar 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Artinya ini adalah layer baru yang berlaku bagi orang kaya di dalam negeri. Selain itu, penghasilan kena pajak untuk lapisan pertama yang dikenakan tarif 5% diubah dari yang tadinya hingga 50 juta rupiah per tahun menjadi 60 juta rupiah per tahun.